Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Jadi tidak terasa sekarang tahun ini sudah 2024 ya. Saya mengucapkan tahun baru bagi 2024 bagi semua ya. Ya harapannya cuma semoga lebih baik ke depannya, sehat selalu dan makin dekat Tuhan. Itu aja. Jadi kali ini saya akan membahas boxing day Liga Inggris yang barusan berjalan, baru saya pagi tadi. Ya, dan saya akan membahas 7 pertandingan, yaitu Big Six Liga Inggris pasti, plus Aston Villa, karena Aston Villa sekarang lagi bagus-bagusnya. Jadi saya akan bahas dulu tentang Aston Villa terlebih dahulu. Aston Villa versus Burnley. Ini formasinya sebenarnya kalau di internet kan 4-1-1, tapi sebenarnya kalau di highlightnya itu lebih ke 4-2-3-1, karena John McGinn sama Douglas Luiz lebih ke defensive midfielder, Diaby, Bailey, Jordan Ramsey tapi attacking midfielder sama Oli Watkins di depan sendiri, striker tunggal. Jadi aku nggak tahu kenapa di internet jadi 4-1 yang benar yang mana. Burnley main 4-4-2 ya, banyak aku nggak tahu pemainnya, nggak terkenal semua. By the way, ada yang unik ya, di sini ada dua pemain namanya sana, Jacob Ramsey sama Aaron Ramsey. Jadi Jacob Ramsey kakaknya sama Aaron Ramsey adiknya. Ini Aaron Ramsey bukan Aaron Ramsey yang pemain Wales yang sudah 33 tahun ya, bukan ya. Ini Aaron Ramsey yang beda lagi, yang bocah, yang Jordan Ramsey kan 2001, Aaron Ramsey kan 2003 gitu. Jadi saya baru di internet soalnya. Jadi aku pertama juga mikir ini Aaron Ramsey, ini bukan Aaron Ramsey yang Wales itu, tetap bukan. Oke, kita langsung pertandingannya. Ini pertandingannya berjalan seru ya. Jadi Aston Villa cetak gol dulu lewat Leon Bailey di menit 28. Kemudian Burnley 3 menit kemudian cetak gol lewat Seki Amokdoni di menit 31. Tapi kemudian Musa Diaby cetak gol di menit 42. Dari setelah cetak gol kan saling balas-balasan gol. Ini bagusnya juga kedua tim saling menyerang juga. Jadi kedua tim dua kiper di dua tim ini cukup bekerja keras juga. 2-1 babak pertama, babak kedua Foster masih menyamakan kedudukan di menit 71, 2 sama. Oh ya, sebelum itu pas 21, kedudukan 21 di menit 56. Burnley harus bermain dengan 10 pemain karena Sander Berge kena kartu merah. Kalau nggak salah dia kena 2 kartu kuning. Jadi yang kartu kuning kedua dia tarik bajunya pemain Aston Villa, jadi ya layak kartu merah sih. Ya aku bingung kenapa pemain ini melakukan kesalahan, pelanggaran yang bodoh ya kalau menurut saya. Kemudian tapi gila ya, dengan 10 pemain Burnley masih bisa menyamakan jadi 2 sama lewat Lynn Foster tadi. Itu lewat sebuah counter, tendangannya keras mendatar di ujung gawang. Itu golnya luar biasa sih. 2 sama tapi sesuai dari penalti. Jadi Douglas Luiz di menit 89 cetak gol penalti. Tapi ya ini sebenarnya Aston Villa harusnya bisa lebih unggul banyak, cuma ya harus dibantu penalti sama 10 pemain. Ini juga membuktikan bahwa Aston Villa masih banyak yang harus dikembangkan gitulah untuk bisa bersaing di gelar juara, terutama mental sih. Coba kalau saya kali ini 11-11 mungkin Aston Villa nggak menang. Shotsnya 19-9, shot on target 7-5, jadi Burnley masih bisa 9 shot dan 5 on target. Possession, passing sama akurasi passing lebih banyak Aston Villa, jauh. Tapi ya Burnley itu bagusnya di counternya ya, mereka masih bisa melawan. Jadi ini istilahnya Burnley kalah terhormat lah. Ini calculated loss buat Burnley. Oke, kita sekarang masuk ke Big Six. Dari yang pertama main dulu aja, Luton lawan Chelsea. Ya ini pertandingan pertama yang disiarkan ya di gameplay ke 20. Terasa aja sudah 20. Luton lawan Chelsea ya, di atas kertas Chelsea harusnya menang mudah. Thiago Silva main lagi di Chelsea, yang lain bocah semua. Ya seperti biasa yang di Luton Town, yang aku tahu paling cuma Sambi Lokonga mantan pemain Arsenal, Ross Barkley mantan pemain Chelsea, Townsend mantan pemain Spurs kalau nggak salah, Tenden Mengi mantan pemain MU. Terus itu aja sih, saya nggak tahu. Chelsea unggul cepet sih lewat gol Palmer di menit 17, dan ya mereka sering nyerang terus. Tapi itu bukan berarti itu Dode Petrovic kipernya Chelsea santai ya, dia juga melakukan beberapa penyelamatan. 12. Kemudian Noni Madueke cetak gol di menit 7 ya. Ini golnya Noni Madueke bagus ya. Kipernya kan berarti di posisi dekat gawang pas dia nendang. Tapi dia nendang ke atas dan tendangannya keras, jadi kiper manapun tidak bisa nangkap itu.
5-2 ke tim 37. Jadi Chelsea unggul 2-0 di babak pertama. Babak kedua Copa mencetak gol lagi di menit 70 lewat skill individunya Leo. Jadi melewati Clipper, kemudian lawan berapa defender Luton dia bisa kayak menipu dan cetak gol gitu. Cukup hebat juga sih, 3-0. Kemudian Luton tapi sempat membalas 2 gol bahkan. Ross Barkley di menit 80 mantan pemain Chelsea. Kemudian Elijah Adebayo di menit 87. Jadi Chelsea juga deg-degan juga fans Chelsea. Jadi nggak tenang gitu loh selama pertandingan, apalagi di 10 menit terakhir. Syukurnya mereka masih bisa menang. Kalau nggak menang asli malu-maluin Chelsea. Karena Luton ya juga nggak main bagus. Tapi shotnya benar Luton ya, habis menit 12 jadi ya emang Chelsea ini pesaing sekarang tuh pesaingnya sama Luton, sama 10 terbawah lah, Wolves apa, aduh parah Chelsea. Nah menit 12 shot on target 6-8. Syukurnya Chelsea menang karena efektif. 52% berarti 48%. Passing pas 18, passing akurasi 83% 82%. Ini jelas kelihatan bahwa Chelsea jauh menurun di bawah dulu Abramovich apa gitu. Sekarang jauh menurun. Bayangin, lawan Luton aja kalah possession loh, parah sih Chelsea. Syukurnya bisa menang. Bayangin kalau nggak menang malu banget fans Chelsea ini asli. Aduh, wes ya, menang lah ya, syukurnya sih masih menang dan ya masih bertahan di peringkat 10. Memang bestie ya, syukurnya menang, kalau nggak menang turun peringkat ke Chelsea. Jadi lega lah fans Chelsea itu. Oke, kemudian Man City lawan Sheffield United ya. Ini aku nggak nonton sih jujur aja, karena saya ketebak siapa yang menang. Apalagi Sheffield United berada di peringkat kita cek di standing ke 20. Jadi ya saya ketebak lah. Merem ya, langsung bahas cepet aja pertandingan. Waktu cetak gol di menit 14, 1-0 di babak pertama, kedua Julian Alvarez di menit 61. Ya hampir praktis tidak ada perlawanan sih dari Sheffield. Man City sangat mendominasi, apalagi Rodgers sudah balik. Oh ya, by the way ya, dan kabar itu Kevin De Bruyne juga sudah balik ya, tapi sekarang masih di tangan dulu, mungkin mau diistirahatkan dulu sampai Guardiola. Jadi sempat sampai apa itu, saking gak ada perlawan Pep Guardiola saya main kayak Rico Lewis, Oscar Bob. Maksudnya yang apa itu bocah-bocah itu. Jadi ya ini membuktikan bahwa Messi ini nggak penting. Ya formalitas saja. Ya. Jadi nggak banyak motivasi. Jadi tahun 11 banding 4 sudah jelas. Saat akhirnya 4-2, 81%. Passingnya sampai 1000, gila. Ini emang diopo-opo sih ini. 94% passing akurasi ya, gila. Jujur aku takut sih, aku sih harap City nggak juara sih. Ini tapi kalau City konsisten ini bisa juara sebenarnya, tapi semoga enggak. Asli aku harap yang tim lain juga juara, entah Liverpool kayak, entah Aston Villa, Arsenal atau siapa kayak, boleh. Yang penting jangan Man City lagi. Sudah 2-3, kemudian ke Nottingham Forest lawan MU. Nottingham ya, ini juga harusnya di atas kita MU bisa mudah-mudah ya, harusnya. Ini bahas line up kali ini. Nottingham Forest 4-2-3-1. Yang aku tahu Matt Turner itu mantan kipernya Arsenal. Habis itu siapa lagi? Elanga juga mantan pemain MU. Chris Wood ini kalau nggak salah mantan pemain West Ham tuh. Ya itu aja. MU Onana, Dalot, Evans, Varane, Wan-Bissaka, Eriksen, Maino, bocah 18 tahun dimainin. Garnacho 19 tahun, bocah. Bruno Fernandes, Anthony, Rashford. Jadi ya rata-rata ini pemain, hampir semua pemain senior kecuali Maino sama Garnacho. Kita masuk ke pertandingannya 0-0 di babak pertama ya. Tapi Nottingham Forest sedikit mengendalikan permainan, jadi bahaya juga Nottingham Forest ini. Babak pertama 0-0, babak kedua baru mulai ada gol. Tapi Nottingham Forest juga cetak gol lewat Nicolas Dominguez di menit 64. Bahkan MU bersyukur bahwa cetak gol itu pun lewat giveaway dari kipernya Arsenal Mark Turner. Jadi dia melakukan blunder, dia umpan ke kalau nggak salah si Garnacho apa kalau nggak salah. Jadi kepotong bolanya. Garnacho siapa ya, lupa. Pokoknya satu motong bola yang kasih asis Garnacho, Rashford cetak gol mudah di menit 78. Kemudian dalam serang di 4 menit bersama, bukan Gibson pasti cetak gol lewat luar kotak penalti. Itu gol yang indah sih, gol yang kenceng itu ya. Onana juga risnya kecil, jadi ya nggak mungkin bisa nangkap juga. 2-1 ya lumayan hiburan di tahun baru. Pas
pas tahun baru ya, jadi 31 Januari sebelum 1 Januari 31 Januari 2023 MU kalah. Jadi lumayan lah, ada yang bisa di digarai lah. Lucu asli. Shot 8 banding 10, shot target 2 banding 5, possession 45% banding 55%, passingnya 37 banding 89, passing accuracy 78% banding 80%. Kalau dari statistik seakan-akan harusnya MU menang mudah, kenapa ini dari sepak bola. Jadi ya statistiknya bagus semua belum tentu menang. Dan itulah makanya terutama admin fans MU jangan sombong. Barusan kan pas menang lawan Aston Villa bilang kita mengalahkan kiper juara dunia, langsung saya sudah kalah. Ya inilah MU, menang koar-koar, langsung kalah diam semua. Memang tim lucu. Sekarang MU pada di peringkat 8 di 31 poin, cuma beda 3 poin, sisi 3 poin sama Chelsea yang di peringkat 10 28, dan sisi 2 poin sama Newcastle yang berada di peringkat 9. Nottingham berada di posisi ke 15 dengan 20 poin. Oke, kita sekarang bahas ini 2 tim North London, Fulham dan Arsenal. Ini mainnya di waktu bersamaan di 31 Desember juga, ini pas tahun baru juga. Jadi kita bahas Fulham lawan Arsenal dulu. Fulham main 4-2-3-1, Berleno mantan kipernya Arsenal, mantan timnya sama Iwobi juga. Jadi ada 2 mantan pemain Arsenal, 3 sih sama Willian, jadi 3. Berleno, Iwobi sama Willian. Arsenal ya 4-3-3, David Raya, Kiwior, Gabriel, Saliba, Ben White, Kai Havertz, Declan Rice, Martin Odegaard, Martinelli, Nketiah, Saka. Aduh, kalau dan Nketiah ini feelingku sudah buruk, soalnya Nketiah ini juga agak egois dan nggak main bagus. Tapi menit awal Arsenal unggul dulu lewat counter dari David Raya, kalau saya masih cetak gol di menit 5. 1-0. Kemudian kalau Jimenez masih cetak gol penyamaan kedua di 29. Itu yang kasih assist itu bagus sih. Dia kasih assist, top 2 back Arsenal nggak berhasil menghalaunya, dan Raul Jimenez masih cetak gol lewat tap in lah. 1-1, tapi kemudian di babak kedua si Bobby De Cordova susah banget nama ini. Di menit 59 masih cetak gol juga 2-1, tapi masalah Arsenal juga mereka nggak bisa cetak gol, padahal mereka punya beberapa peluang juga. 15 shots banding 13, shots target 4-3, possession 39% banding 61%, passing 412 banding 637, akurasi passing 82% banding 88%. Kalau secara kasih harusnya Arsenal menang mudah, tapi lihat dari shotsnya Fulham lebih layak menang. Dia emang Arsenal layak kalah sih. Ya, dan dengan ini mereka turun di posisi keempat. Jadi ini masih sengit ya. Dengan ini jadi dia juga. Ya ini juga bagi fans Arsenal ya, maka jangan cuma dulu juga. Langsung turun peringkat. Jadi dulu seminggu yang lalu peringkat 1 loh. Ya tapi nggak tahu lah, mungkin semoga bisa bangkit lagi lah ke depan, dan harus beli striker sih Arsenal. Nggak ada pencetak gol lagi, dia dipasang tuh yang parah Arteta ini. Kemudian Tottenham lawan Bournemouth. Tottenham ya formasi terbanyak 4-3-3, Vicario, Porro, Emerson, Davies, Udogie, Sar, Bentancur, Lo Celso, Ben Johnson, Richarlison, Son, Heung-min Son. Bournemouth ya banyak yang nggak kenal, aku kenal cuma Dominic Solanke, itu mantan pemain Chelsea dan Liverpool. Neto ini mantan kipernya Barcelona kalau nggak salah. Neto ya nggak sih? Oh ya, Barcelona, mantan kipernya Barcelona, Neto. Oke ya, dan seperti ya nggak mengejutkan juga, Tottenham menguasai pertandingan. Sar cetak gol di menit 9, kemudian 1-0, tapi kemudian ada gol lagi ya, sampai babak kedua Son Heung-min bisa cetak gol di menit 71, Richarlison di menit 80, 3-0 baru Bournemouth cetak gol berhiburan di menit 84 lewat Rashford. Tapi shotsnya banyakan Bournemouth 12 banding 24, gila, aku baru tahu Bournemouth juga lebih banyak. Shots 6 banding 4, posisinya 61% banding 59%, passing 46 banding 47, passing accuracy 81% banding 84%. Jadi bagus dari Bournemouth di counternya juga. Tapi masalahnya Bournemouth itu juga efektivitas. Dari 24 shots cuma 4 on target dan cuma 1 gol. Sedangkan Tottenham setengahnya
6 shot on target bisa 3 gol, itu bedanya. Jadi Spurs menang karena efektivitas. Ya dengan ini mereka di posisi kelima dengan 39 poin, beda 1 poin sama Arsenal. Dan di posisi keempat Man City ketiga dengan 40 poin, by the way tadi lupa tak sebut. Aston Villa posisi kedua 42 poin. Jadi sudah ini tinggal Liverpool, berarti Liverpool sudah di puncak toh. Jadi mereka harus menang untuk memantapkan diri di puncak. Kalau nggak mau disalip sama City dan kawan-kawan itu. Ya Liverpool, Alisson, TAA, Konate, Van Dijk, Joe Gomez. TAA itu kan sederhana ya betul. Szoboszlai, Endo, Jones, Salah, Nunes, Diaz. Newcastle yang menurunkan Dubravka dan Burns, Botman, Sarr, Livramento, Longstaff, Guimaraes, Millet, Joelinton, Isak, Gordon. Kalau dari musim lalu sini sebenarnya big match, soalnya ini cukup sengit, tapi sekarang musim ini Newcastle turun drastis. Jadi saya tepat Liverpool yang menang dan ternyata betul. Tapi babak pertama Newcastle masih sangat nahan ya. Tapi juga karena Darwin Nunes itu hancur asli. Mesti tembakannya itu ngarah ke kiper. Jadi kipernya itu seakan-akan jadi jago kalau main lawan Darwin Nunes ini. Dan apa itu salah gagal penalti apa, jadi hebat Newcastle bisa nanimbang 0-0 di babak pertama, nanimbang Liverpool lah. Di babak kedua baru mulai dibantai. Pertama lihat Mohamed Salah di menit 59. Kemudian dalam persaingan ada Sandro Insa tapi bisa cetak gol penyama kedudukan di menit 54 lewat sebuah counter. Kemudian Curtis Jones posisi di menit 74. Kemudian Cody Gakpo di menit 78, dia cuma beda 2 menit. Jadi lucu Cody golnya Mohamed Salah sama Curtis Jones itu hampir sama skemanya. Kemudian ketiga dia nggak sengaja, dia kayak tembak bola tapi ternyata dia kaget, dia bisa cetak gol. Itu lewat tap in sih, tapi tembakannya apa dan dia kaget itu bisa jadi gol. Kemudian Botman cetak di dalam satu ya, emangnya tinggi, jadi nggak ada yang bisa nahan. Wongnya tinggi lah, jadi hebat dalam heading. Kemudian Salah dapat penalti bisa cetak gol di menit 86. Ya kita statistiknya kita nggak mengagetkan juga sih kalau Liverpool menang sebenarnya. 34 shot banding 15 shots on target, 15 banding 3, 62% banding 38%, 555 passing banding 350, 84% passing akurasi banding 75. Jadi passing akurasinya kurang bagus ya. Biasanya lebih bagus 85% ke atas. Tapi ya oke lah, masih mending lah. Tapi kalau dari shotsnya apa, Liverpool jelas lah menang. Harusnya mereka menang lebih banyak malah. Mungkin 8-2, 10-2 kalau Nunes enggak buang-buang peluang juga. Jadi ya masalah di Liverpool ya, pencetak golnya juga sih sebenarnya. Tapi nggak apa, mereka menang dan mereka sekarang unggul 3 poin sama Aston Villa yang di posisi kedua. Dan unggul 5 poin atas City. Tapi City masih punya 1 laga sisa, jadi City ini masih berbahaya. Jadi kita lihat apakah Liverpool bisa bertahan di puncak sampai akhir atau enggak. Tapi masalah Liverpool juga benchnya itu ya, terlalu bergantung sama Salah, Van Dijk sama Alisson. Jadi kita lihat apakah tim ini mereka bisa bertahan sampai akhir musim atau enggak. Ya itu sih dari saya. Ya ini mungkin ya ini aku bikin banyak video analisa pertandingan Liga Inggris yang match week ini karena nanti beberapa hari ke depan kan nggak ada, sementara nggak ada Liga Inggris dulu sampai beberapa hari ke depan. Jadi nanti ini makanya saya coba bikin banyak review dulu di pertandingan ini. Ya itu aja, selamat tahun baru semua, terima kasih sudah menonton.